Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, kembali lagi dengan fisika. Hari ini Bu akan menyampaikan materi mengenai momentum dan impuls. Nah, ini untuk materi bab baru. Nah, sebelum ke sana kita akan ke pendahuluan terlebih dahulu ya. Pada kinematika gerak ada yang dinyatakan dengan kecepatan ya, atau dilambangkan huruf V, dan percepatan dilambangkan dengan huruf A. Nah, selain itu pada kinematika gerak ada besaran lain, yaitu yang disebut dengan momentum. Nah, momentum dan impuls. Kita ke momentum dulu ya. Momentum adalah hasil kali antara massa atau kita nyatakan dengan M dan kecepatan atau kita nyatakan dengan V atau V. Nah, momentum itu dilambangkan dengan huruf apa sih? Dengan huruf P. Sehingga untuk mencari momentum atau P itu adalah M dikali dengan V. V itu adalah kecepatan dan M itu massa. Nah, P momentum linier dan M massa benda yang dinyatakan dengan kilogram ya satuannya. Yang terakhir adalah V, yaitu kecepatan benda dinyatakan atau satuannya itu meter per sekon. Sehingga untuk satuan momentum itu karena M kali V berarti kilogram kali meter per sekon atau kilogram meter per sekon. Nah, itu untuk satuan momentum. Nah, momentum merupakan satuan vektor. Kenapa? Karena arah P atau arah momentum itu searah dengan vektor kecepatan. Nah, jika ditulis dalam komponen vektor, maka momentum itu misal Px berarti momentum searah sumbu X, maka itu hasil kali massa dikali kecepatan searah sumbu X. Kalau Py berarti M kali Vy. Nah, M itu massa, V itu kecepatan searah sumbu Y. Kalau Pz maka M kali Vz. Maka momentum searah sumbu Z itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan searah sumbu Z. Nah, perubahan momentum benda tiap waktu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dan berarah sama dengan gaya tersebut. Nah, tadi kan momentum itu P sama dengan M kali V. Nah, V-nya itu kecepatan. Nah, di sini Ibu akan ngasih rumus segitiga ajaib dari momentum. Nah, kalau misal P itu kan hasil kali M dan V ya. Nah, kalau misal kita mencari momentum itu kan M dikali V. Sekarang kita kalau misal mencari V atau kecepatan, berarti P dibagi dengan M ya, atau momentum dibagi dengan massa. Sekarang kita balik kalau nyari massa. Kalau nyari massa berarti P dibagi dengan apa? Dengan V ya, atau momentum dibagi dengan kecepatan. Nah, itu untuk rumus segitiga ajaib dari momentum. Jadi dalam momentum tidak hanya yang dicari momentum saja, bisa saja dicari massa diketahui momentumnya, atau dicari kecepatan atau V diketahui momentumnya. Contoh, mobil dengan massa 800 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tentukan mobil tersebut, momentum mobil tersebut. Nah, diketahui massanya itu kan 800 kg ya, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah,
Untuk satuan kecepatan tadi kan pakainya meter per sekon, maka yang kilometer per jam ini diubah menjadi meter per sekon. Caranya gimana? Caranya dikali 1000 dibagi 3600. Kenapa dikali 1000? Karena kilometer ke meter itu dikali 1000 dan jam ke sekon itu dikali 3600. Nah, maka dari sini 72 kali 1000 itu 72.000 kan, dibagi 3600. 72.000 dibagi 3600 hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan momentum atau P. Sehingga P sama dengan M kali V, di mana M-nya 800 dan V-nya 20. 800 kali 20 yaitu 16.000. Satuannya apa? Kilogram meter per sekon. Jadi, besar momentum mobil adalah 16.000 kilogram meter per sekon. Yang kedua, yaitu impuls. Nah, apa sih impuls? Impuls adalah hasil kali gaya yang bekerja pada suatu benda dengan lamanya waktu. Nah, atau perubahan momentum. Impuls juga bisa dikatakan perubahan momentum, sehingga impuls itu dilambangkan dengan huruf I atau delta P, ya. Nah, teorema ini digunakan untuk gaya yang bekerja dalam waktu singkat atau sesaat. Contoh, peristiwa tumbukan, ya. Peristiwa tumbukan itu kan sesaat, ya, tidak lama. Jadi, hitungannya itu second. Nah, gaya itu adalah perubahan atau delta P, perubahan momentum per delta T, perubahan waktu. Maka, untuk mencari delta P atau gaya impuls atau perubahan momentum itu adalah hasil kali gaya atau F dikali dengan selang waktu atau delta T. Sehingga karena delta P itu sama dengan I atau impuls, maka impuls itu bisa kita nyatakan dengan F dikali delta T, di mana F-nya itu gaya dan delta T-nya itu selang waktu dan I-nya itu adalah impuls. Nah, I impuls satuannya Newton second dan F itu gaya, satuannya apa? Newton, dan delta T itu selang waktu, satuannya apa? Second. Nah, ini untuk segitiga ajaibnya, ya. Segitiga ajaib dari impuls. Impuls itu kan F dikali delta T, ya. Maka kalau misal kalian mencari F itu impuls, ya, dibagi dengan apa? Dengan delta T. Nah, begitu juga kalau misal kalian mencari delta T, itu bisa kalian cari dengan impuls dibagi dengan apa? F. F itu apa? F itu adalah gaya. Nah, jadi di impuls juga sama dengan halnya di momentum. Bisa saja soal itu mencari impulsnya atau mencari gaya atau F, ya. Jika diketahui impuls dan selang waktunya, bisa juga dicari selang waktu dan diketahui impuls dan gayanya. Jadi ini rumus segitiga ajaib dari impuls, ya. Nah, contoh soal impuls. Seorang atlet sepak bola menendang sebuah bola dengan gaya sebesar 40 Newton. Jika selang waktu bersentuhan antara kaki dengan bola adalah 2 second, tentukan impuls yang terjadi antara kaki dan bola. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian lebih baik untuk menulis diketahui ditanyakan, ya, supaya mudah. Nah, 40 Newton itu adalah gaya. Gaya itu tadi dilambangkan dengan huruf F. Berapa 40 Newton? Dan selang waktunya berapa? Atau T-nya 2 sekon. Nah,
ditanyakan apa? Impuls. Impuls itu kan F kali data T ya. F-nya berapa? 40. Data T-nya berapa? 2. 40 kali 2 sama dengan 80. Satuannya apa? Newton sekon. Nah, di sini Bu, kenapa diketahui T 2 sekon? Sementara di rumus itu data T. Nah, terkadang waktu itu sama dengan selang waktu jika di soal tidak diketahui, ataupun di soal diketahui bahwa benda mula-mula dalam keadaan diam. Nah, maka shift T itu sama saja dengan data T. Waktunya itu sama aja dengan selang waktu. Nah, jadi impuls yang terjadi antara kaki dan bola adalah 80 Newton sekon. Nah, mungkin itu mengenai materi impuls dan momentum. Ada dua rumus yang perlu kalian ketahui, dan dari dua rumus itu tidak selalu ditanyakan momentum dan impuls, bisa aja diketahui atau ditanyakan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ya, dan ibu akan nilai hasil pekerjaannya. Yang pertama, sebuah benda bermasa 4 kg. Nah, berarti itu apanya? Dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi atau G itu 10 meter per sekon, ketika menumbuk permukaan tanah, maka momentum benda adalah, tadi kan momentum itu massa dikali kecepatan. Di sini massanya udah ada, tapi kecepatannya belum ada. Bagaimana cara mencari kecepatannya? Ibu akan kasih tahu ya untuk mencari kecepatan. Nah, mungkin di sini nggak kebaca. Itu bisa kalian cari dengan akar 2 dikali G dikali H ya, itu teh akar 2 kali G kali H. Nah, G-nya itu apa? G-nya itu percepatan gravitasi bumi, dan H-nya itu apa? H-nya itu ketinggian. Maka kalian cari kecepatannya dengan akar 2 dikali G-nya berapa? 10 kali H-nya 20. Kalian kalikan, kemudian akarkan. Nanti kalian menemukan kecepatan. Setelah itu kalian bisa mencari momentum. Nah, sekarang yang nomor 2. Sebuah roket menembakkan bahan bakar hingga memperoleh impuls 15 juta Newton second. Tentukan gaya dorong yang diperoleh roket setiap 0,5 second. Nah, jadi di sini impulsnya udah diketahui, waktunya udah diketahui, dan yang ditanyakan itu adalah gaya. Nomor 3. Sebuah golf mula-mula dalam keadaan diam, kemudian dipukul dengan gaya 250 Newton. Jika bola dengan tongkat pemukul bersentuhan selama 2 second, tentukan impuls yang diberikan bola tersebut. Nah, itu 3 soal yang perlu kalian kerjakan. Ibu harapkan kalian mengerjakan dengan baik dan dikumpulkan. Setiap soal yang kalian kerjakan itu ada nilainya, dan ibu akan rekap sebagai nilai pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.